Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Getza Zarani dengan NIM 231093011 dari jurusan Teknik Industri Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada pada mata kuliah Perancangan Teknik Industri mulai dari modul 1 hingga modul 7. Pertama, kita masuk ke modul 1 mengenai perencanaan proses. Perencanaan proses merupakan tahapan awal untuk menentukan bagaimana suatu produk itu dibuat, mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi produk, menjaga konsistensi kualitas, serta mengendalikan biaya dan waktu produksi. Untuk produk yang dianalisis yaitu ada dua, CLTA dan CLTB, yang perbedaannya itu berada pada penutup belakang rangka kepala. Yang pertama itu ada struktur produk. Struktur produk itu adalah representasi hierarki yang menunjukkan hubungan antara produk akhir, subassembly, dan komponen penyusun, di mana struktur produk ini mempunyai 4 level, yaitu level 0 sampai 3. Metode penyusunan dari struktur produk ini ada dua, yaitu metode explosion dan implosion, di mana explosion itu uh, dari produk diuraikan menjadi komponen, sedangkan implosion itu dari komponen disusun menjadi suatu produk. Selanjutnya itu ada part list. Part list itu adalah dokumen teknis yang berisi seluruh komponen yang diperlukan untuk membuat produk. Dan di dalam part list itu ada nomor komponen, nama komponen, jumlah material, dan jenis komponen. Untuk jenis komponen itu ada dua jenis, yaitu bulk out dan manufacturing, di mana bulk out itu komponen standar komponen yang dibeli, sedangkan manufacturing itu komponen yang dibuat sendiri. Selanjutnya itu ada assembly chart. Assembly chart itu adalah diagram yang menunjukkan urutan perakitan dari komponen terkecil hingga menjadi produk jadi, yang fungsinya untuk memahami alur perakitan, menentukan urutan kerja, serta menghindari kesalahan-kesalahan yang ada pada assembly. Ini merupakan contoh dari assembly chart, di mana produk akhir itu berada di sisi kanan. Selanjutnya itu ada gambar teknik. Gambar teknik itu adalah bahasa grafis yang digunakan untuk menyampaikan ide, konsep rancangan suatu produk secara tepat dan standarisasi. Gambar teknik ini digunakan untuk sebagai sarana komunikasi antara si pembuat desain dengan yang membuat produknya. Proyeksi di gambar teknik itu ada tiga, ortogonal, isometrik, dan oblique. Di mana ortogonal itu ada Eropa dan Amerika. Eropa itu berlawanan arah pandang, sedangkan Amerika itu searah dengan arah pandang. Dan isometrik itu dalam bentuk 3D. Dan proyeksi obliku itu menampilkan satu sisi sebenarnya, sedangkan sisi lain itu dimiringkan. Dan untuk toleransi itu ada terbagi dua, toleransi umum dan khusus, di mana tujuan toleransi ini untuk menjamin komponen itu dapat dirakit dan menghindari adanya cacat produk. Untuk contoh toleransi seperti ini, lanjut, itu ada routing sheet. Routing sheet itu adalah dokumen yang menjelaskan jalur proses manufaktur suatu komponen. Isinya itu ada urutan operasi, mesin, dan alat, waktu setup, waktu proses, dan waktu setelah scrap. Dan scrap itu merupakan produk rusak atau sisa material. Untuk routing sheet dan rumus scrap bisa dilihat pada layar. Lanjut, itu adalah OPC. OPC itu adalah diagram yang menggambarkan urutan aktivitas proses produksi secara ringkas. Fungsi OPC ini untuk memetakan alur proses, mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah, dan menemukan pemborosan aktivitas. Selanjutnya itu adalah modul kedua, itu mengenai perancangan stasiun kerja. Perancangan stasiun kerja ini adalah proses menata, merancang lingkungan kerja, meliputi tata letak, peralatan, metode kerja, dan ukuran fasilitas agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan dengan efisien, nyaman, dan aman. Yang langkah awal di modul ini adalah membuat stasiun kerja awal, yaitu kondisi tempat kerja sebelum adanya perbaikan, di mana eh, stasiun kerja awal ini digunakan untuk baseline yang mengidentifikasi gerakan-gerakan tidak efektif, pemborosan waktu, dan juga risiko ergonominya. Selanjutnya, untuk elemen gerakan, yaitu gerakan dasar manusia dalam bekerja atau disebut juga terblix, di mana ada dua kategori, yaitu efektif dan tidak efektif. Tujuan dari elemen gerakan ini untuk mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu agar kerja itu lebih cepat dan ergonomis. Selanjutnya itu ada peta kaki. Peta kaki itu adalah peta tangan kanan dan peta tangan kiri yang merupakan gambaran mencatat secara detail aktivitas tangan kanan dan kiri operator ketika melakukan suatu proses kerja. Hal ini digunakan untuk menilai keseimbangan kerja antara kedua tangan, mengidentifikasi apakah terdapat waktu-waktu menganggur, dan mengurangi gerakan-gerakan yang tidak produktif. Selanjutnya itu ada stasiun kerja baru. Stasiun kerja baru ini dirancang dengan menerapkan tiga hal, yaitu studi gerakan, prinsip ergonomi, dan juga data antropometri.
Di stasiun kerja baru ini ada hal baru yaitu ada alat bantu yang digunakan untuk memisahkan komponen, mempercepat perakitan, mengurangi waktu mencari alat. Lalu ada data antropometri yaitu perancangan meja dan kursi berdasarkan persentil 5, 50, dan 95 dan juga allowance ergonomi. Dan ada juga perbaikan metode kerja itu dengan menghilangkan gerakan search, select, menyeimbangkan kerja tangan kanan kiri dan mengurangi waktu siklus kerja. Hasil dari perbaikan ini yaitu waktu kerjanya jadi lebih singkat, gerakan lebih efisien, dan beban fisiknya lebih berkurang. Setelah itu ada perbandingan performansi. Analisis performansi stasiun kerja ini adalah tahap kuantifikasi untuk membandingkan efektivitas metode kerja sebelum dan sesudah perbaikan. Perbandingan ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif bahwa metode kerja usulan itu benar-benar memberikan peningkatan yang signifikan. Selanjutnya itu modul 3 mengenai pembakuan sistem kerja. Pembakuan sistem kerja itu adalah proses menetapkan cara kerja terbaik dan seragam dalam melakukan suatu pekerjaan agar pelaksanaan kerja menjadi konsisten, efisien, dan aman, serta berkualitas, serta memudahkan juga untuk pengendalian dan perbaikan kinerja. Presiden diagram sendiri itu adalah jaringan yang menggambarkan urutan dan ketergantungan antar aktivitas dalam suatu proyek kerja. Elemennya itu ada dalam bentuk node atau kotak dan juga yang mewakili setiap aktivitas dan juga panas yang menunjukkan ketergantungan antara aktivitasnya. Selanjutnya itu adalah kurva belajar. Kurva belajar ini ada hubungan antara peningkatan pengalaman kerja dengan penurunan waktu atau biaya dalam melakukan suatu tugas. Kurva belajar menempatkan sumbu X sebagai jumlah kumulatif, produksi, atau frekuensi pengulangan pekerjaan, sedangkan sumbu Y itu merepresentasikan waktu pengerjaan atau biaya per unitnya. Yang ketiga itu ada uji kecukupan data, yaitu tahapan yang digunakan untuk menentukan apakah jumlah data itu yang dikumpulkan sudah cukup mewakili populasi atau belum. Untuk rumus bisa dilihat pada layar. Untuk rumus dan gambar-gambar diagram itu bisa dilihat pada layar. Lanjut itu ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data itu adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari kondisi proses yang sama atau stabil sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Itu dengan mencari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Rumus dapat dilihat. Selanjutnya itu ada pembakuan waktu. Pembakuan waktu kerja itu merupakan proses penetapan waktu standar yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu tugas dengan metode dan kondisi kerja tertentu secara efisien. Dalam pembakuan waktu ini ada waktu siklus. Waktu siklus itu adalah durasi yang diperlukan seorang operator untuk menyelesaikan satu rangkaian pekerjaan dari awal hingga akhir menyeluruh. Lalu ada waktu normal, yaitu durasi yang diperlukan seorang operator menyelesaikan suatu tugas dengan kecepatan kerja yang dianggap wajar. Untuk selanjutnya itu ada waktu baku. Waktu baku adalah sebuah waktu penyelesaian sebuah pekerjaan oleh operator yang telah mencakup alokasi waktu tambahan untuk kelonggaran. Kelonggaran itu mencakup tiga kategori, yaitu kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa lelah, dan hambatan yang tak dapat terhindarkan. Untuk rumus-rumus dari waktu tadi bisa dilihat pada layar. Selanjutnya itu pada modul keempat mengenai estimasi biaya produksi. Estimasi biaya produksi itu adalah perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, sebelum proses produksi itu dilakukan. Estimasi ini dilakukan untuk perencanaan penentuan harga dan pengambilan keputusan dalam produksi. Yang pertama itu kita mencari perhitungan upah. Upah itu merupakan kompensasi yang diterima tenaga kerja atas kontribusinya selama periode tertentu. Selanjutnya itu ada untuk metode perhitungannya itu meliputi ada ranking sederhana, klasifikasi, perbandingan faktor, dan sistem angka untuk menentukan nilai relatif jabatan secara objektif. Yang kedua itu adalah perhitungan imbalan dan tunjangan. Selain upah, imbalan dan tunjangan ini merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi. Untuk rumus dapat dilihat pada layar. Lalu ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunaannya dalam kegiatan produksi. Biaya klasifikasi biaya itu diklasifikasikan menjadi biaya bahan baku, tenaga kerja, aset, administrasi, umum, reparasi, dan overhead. Lalu ada biaya penyusutan yang merupakan proses sistematis mengalokasikan harga perolehan aset menjadi biaya selama masa manfaatnya. Metode yang umum yang digunakan itu seperti slackline, saldo menurun, dan juga unit produksi. Lalu ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu merupakan pengeluaran konstan setiap periode yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas, sedangkan variable cost itu adalah pengeluaran yang totalnya itu berubah seiring dengan adanya volume produksi.
Untuk rumus bisa dilihat pada layar, lalu ada biaya penjualan. Biaya penjualan merupakan seluruh pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk memasarkan produk kepada konsumen mencapai promosi, distribusi, transportasi, serta tenaga kerja di bagian pemasaran. Lalu ada HPP, HPP harga jual. HPP itu adalah harga pokok produksi yang mencakup seluruh biaya pembuatan produk, sedangkan harga pokok penjualan itu adalah mencerminkan biaya barang yang terjual. Lalu untuk harga jual itu menunjukkan nilai yang ditetapkan perusahaan untuk memperoleh laba. Selanjutnya itu ada BEP atau break-even point, yaitu kondisi ketika total pendapatan itu sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun memperoleh laba. Yang terakhir itu adalah laba rugi. Laba rugi itu merupakan informasi tentang pendapatan, beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Laba itu terjadi ketika pendapatan melebihi dari biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, untuk rugi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan beban biaya yang dikeluarkan. Lanjut, modul 5 itu mengenai peramalan produksi. Peramalan produksi yang pertama yang harus dilakukan pada modul ini adalah melakukan agregasi. Agregasi yaitu proses penggabungan data penjualan dari beberapa produk atau periode tertentu menjadi total permintaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu menentukan pola permintaannya, yaitu pola yang menunjukkan waktu yang mencerminkan perilaku dasar dari pasar dan konsumen. Terdapat 4 pola, itu ada horizontal, musiman, siklus, dan juga tren. Selanjutnya baru kita lakukan eh, peramalan permintaan, yaitu proses memperkirakan jumlah kebutuhan pada periode mendatang berdasarkan data historis sebagai dasar perencanaan produksi dan pengambilan keputusan operasional. Di peramalan permintaan ini, pada modul ini, pola yang kami gunakan itu adalah pola tren, sehingga terdapat beberapa metode peramalan, yaitu yang pertama ada regresi linear, kuadratis, tren eksponensial, dan juga tren siklis. Di sini terdapat di sini metode-metode ini berfungsi untuk melihat berapa peramalan atau untuk memperkirakan nilai yang didapatkan untuk peramalan itu, berapa nilai permintaan yang kemungkinan akan keluar pada masa yang akan datang. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya itu selanjutnya itu ada nilai kesalahan atau nilai error, itu selisih antara nilai aktual dengan nilai hasil peramaran yang ditunjukkan melalui tingkat ketepatan model dalam memprediksi data. Eh, Nilai kesalahan ini terbagi menjadi 5, ada MFE, MAP, MSE, MAD, dan SEE. Di sini kita akan melihat nilai error atau kesalahan dari metode-metode yang tadinya sudah kita cari. Dari metode-metode tadi kita cari menggunakan rumus-rumus yang ada ini, lalu melihat metode mana yang memiliki nilai error atau kesalahan paling kecil, maka itu metode yang kita gunakan untuk peramalan selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah metode terpilih, metode peramalan tadi terpilih, itu adalah validasi metode peramalan, yaitu untuk menguji tingkat keakuratan hasil peramalan dengan membandingkan nilai ramalan dengan data aktual menggunakan alat bantu, yaitu control chart. Nah, di sini metode yang kami gunakan yaitu moving range, yaitu teknik yang mengukur perbedaan absolut antara dua data berurutan untuk menilai kestabilan hasil peramalan. Untuk rumus dan grafik dari moving range bisa dilihat pada layar. Lalu yang terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan disagregasi. Disagregasi yaitu proses pemecahan data agregat menjadi komponen yang lebih rinci berdasarkan waktu, produk, wilayah, atau kategori tertentu. Selanjutnya itu adalah modul 6 mengenai perencanaan produksi. Pertama yang harus kita lakukan adalah perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu merupakan bagian esensial dari manajemen operasi yang bertugas menyeimbangkan jumlah pasokan dengan permintaan selama periode perencanaan jangka menengah sekitar 3-18 bulan. Perencanaan agregat ini terdapat dua metode, yaitu optimasi dan heuristik. Optimasi itu ada linear programming, goal programming, transportation model, dan search based optimization. Lalu untuk metode heuristik itu ada level strategi, di mana level strategi ini tingkat produksinya itu sama untuk tiap periode. Lalu ada C strategi, di mana tingkat produksinya itu sama dengan permintaan di setiap periodenya. Lalu yang
terakhir itu ada mix strategi, yaitu memadukan elemen level strategi dengan chess strategi sehingga dapat menyeimbangkan biaya persediaan, tenaga kerja, dan pemenuhan permintaan secara fleksibel. Selanjutnya itu ada MPS atau Master Production Schedule, itu merupakan rencana induk produksi yang menetapkan jumlah produk akhir yang harus diproduksi pada setiap periode untuk memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan. Selanjutnya itu ada RCCP, di mana ini merupakan kebutuhan kapasitas produk untuk menjumlahkan sumber daya yang diperlukan meliputi tenaga kerja, mesin, fasilitas produksi, dan memproses rencana produksi dalam satu periode. Kedua itu CPOF dan bola, di mana CPOF itu dia bersifat top down dengan memanfaatkan proporsi historis penggunaan kapasitas untuk mengestimasi beban kerja berdasarkan MPS, sedangkan bola itu teknik kapasitas menggunakan informasi waktu kerja pada setiap stasiun kerja berdasarkan struktur proses produk. Untuk rumus-rumus itu bisa dilihat pada layar. Selanjutnya itu ada MRP. MRP sendiri itu adalah sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara tepat, baik dari segi jumlah maupun waktu dalam proses produksi. Tahapan MRP sendiri yaitu ada netting untuk menghitung kebutuhan bersih, loading menentukan jumlah pemesanan, offsetting untuk menyesuaikan waktu pemesanan dengan lead time, lalu ada exploding untuk memecah kebutuhan produk akhir menjadi kebutuhan komponen. Loading sendiri itu memiliki banyak metode. Di sini saya akan memaparkan 10 metode, yaitu ada list unit cost, list total cost, fixed order quantity, fixed period requirement, period order quantity, silver mill, economic order quantity, economic part period balancing, dan juga algoritma Wagner within. Di sini dapat dilihat penjelasan dari perbedaan-perbedaan masing-masing dari metode-metode ini. Untuk rumusnya juga bisa dilihat pada layar. Setelah itu kita lanjut ke CRP. CRP itu merupakan perencanaan kapasitas yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap stasiun kerja memiliki kemampuan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang dihasilkan oleh jadwal produksi dan plan order release. Dan yang terakhir itu adalah scheduling, yaitu untuk mengatur proses urutan serta waktu pengerjaan setiap job pada mesin untuk mencapai efisiensi produk. Selanjutnya, untuk model terakhir, model 7, yaitu mengenai perancangan lintasan perakitan. Kriteria lintasan perakitan ini sendiri ada 3, itu berdasarkan line efficiency, balance delay, dan juga smoothness index, di mana line efficiency itu menggambarkan tingkat efisiensi lintasan yang semakin mendekati 100% itu semakin baik. Balance delay itu merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketidakefisienan lintasan produksi akibat adanya waktu menganggur pada stasiun kerja, di mana semakin mendekati 0, balance delay semakin baik. Lalu ada smoothness index yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelancaran aliran kerja di setiap stasiun pada lini produksi, di mana semakin mendekati 0 maka semakin baik. Lalu ada batasan, di mana batasannya itu adalah jumlah stasiun kerja minimum harus terpenuhi mengikuti presiden diagram menggunakan waktu baku proses. Lalu ada target lintasan, di mana hasilnya itu harus mendekati atau mencapai kapasitas target produksi, lalu line efisiensinya mendekati 100%, lalu dan BDSI-nya itu mendekati 0. Terdapat dua parameter atau input yang utama, itu adalah cycle time. Input utama yang digunakan dalam proses ini, total waktu seluruh elemen kerja, dan nilai waktu siklus atau cycle time. Dan Kamin itu digunakan sebagai alternatif jumlah stasiun kerja. Untuk rumus bisa dilihat pada layar. Lalu selanjutnya ada metode penyeimbangan lintasan. Yang pertama itu pada metode ini ada 5 metode. Yang pertama ada Kilbridge, pengelompokan elemen kerja berdasarkan region dan pada presiden diagram. Lalu ada LCR, di mana di sini memprioritaskan elemen dengan durasi yang paling lama terlebih dahulu. Lalu untuk ranked positional weight itu uh, dengan menghitung bobot posisi elemen kerja, lalu mempertimbangkan elemen penerusnya, dan mengaturnya dari bobot terbesar terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada Mudiang. Mudiang ini melalui 2 proses penyimbangan, yaitu fase 1 penugasan awal dan fase 2 penyesuaian ulang. Kemudian dihitung nilai goal sebagai ukuran kedekatan antar stasiun agar fase beban kerja itu dapat diminimalkan. Dan yang terakhir itu ada metode optimasi, yaitu metode yang
Pendekatannya itu matematis dan bertujuan untuk menemukan susunan stasiun kerja yang benar-benar paling efisien dengan meminimalkan waktu menganggur, jumlah stasiun, atau mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.